Halo, selamat sore Bu Julia. Selamat sore juga Bu Sandra. Bagaimana kabarnya sore ini? Tuhan baik. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, di sela-sela banyaknya aktivitas, kita masih bisa melakukan wawancara ya Bu. Terima kasih. Sama. Oke Ibu, hari ini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu, berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu? Dilema etika ya, Bu Sandra ya. Dilema etika ini memang agak sulit ya ketika saya harus memilih antara dua pilihan yang saya merasa ini dua-duanya sama-sama baik, sama-sama benar gitu ya. Artinya perlu pertimbangan dan perlu kebijaksanaan yang terbaik untuk mengambil keputusan. Tidak mudah ya, saya harus melihat mana dan menimbang mana yang paling terbaik. Tentunya saya harus mengajak diskusi dulu, bertanya, mendengarkan opini dari untuk tim saya seperti itu. Saya mendengar pertimbangan, jadi tidak langsung memutuskan karena masih memilih mana yang paling terbaik dari yang terbaik seperti itu. Supaya tidak salah nih antara mengambil keputusan supaya tidak atau lebih sedikit yang rugi. Nah, itu dilema etikanya ya. Tapi kalau untuk dari rujukan moral sendiri bagaimana itu? Nah, kalau rujukan moral ini kan berarti antara benar dengan yang salah ya. Berarti kan juga kita harus ada hati nurani, kemudian juga melihat kasusnya seperti apa. Kemudian kita harus investigasi dulu. Jadi untuk kasus-kasus yang rujukan moral, yang mintakanlah hati nurani. Tentunya harus berdoa dulu, berikhlas dulu. Sama sih kurang lebih tanya dengan tim, keterlibatan dari tim. Jadi untuk mengambil keputusan jangan sampai salah. Kalau yang paling susah memang yang dilema yang tadi ya. Nah, kalau yang rujukan moral ya, kemudian kan kita dengan ada etika moral, kita udah tahu dong yang salah kemudian dari yang ada keputusan yang salah. Makanya disebut dilema etika ya, Bu ya. Disebut dilema etika. Oke. Misalnya selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, kan berarti ada dua kepentingan ya, dan ada nilai kebajikan. Sama sih, pastinya kita harus berdiskusi ya dengan seluruh dewan guru, dan juga saya harus berkoordinasi dengan atasan saya dan saya. Jadi di sekolah ini kan saya sebagai kepala sekolah, karena ini adalah yayasan dan sekolah swasta, di atas saya masih ada pemimpin gitu. Jadi saya harus konsultasi dengan pemimpin yang lebih tinggi lagi atau kepala bidang atau koordinator lokasi. Tentunya harus mendapat mufakat dengan cara melakukan musyawarah. Gitu. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama mengatasi kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkahnya ya, pertama sih kita harus melakukan identifikasi keputusan yang akan kita ambil. Tentunya kita harus menganalisis itu ya, membuat pertanyaan-pertanyaan dari masalah tersebut sehingga kita bisa memutuskan apa yang harus kita pecahkan dan mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan. Kedua, lalu langkah yang ketiga, kita cari solusi-solusi alternatif. Jadi mungkin aja ada solusi-solusi lain, tidak terpaku hanya satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, lalu kita mempertimbangkan bukti-bukti. Misalnya juga kita mengumpulkan informasi, kita kumpulkan bukti-bukti yang ada. Yang kelima, lalu kita memilih keputusan yang paling tepat dari alternatif solusi. Jadi kan tadi kita udah buat alternatif solusi A, B, plan A, plan B, lalu kita pilihlah yang paling tepat. Yang keenam, lalu make decision, membuat keputusan. Yang ketujuh, lalu kita meninjau kembali keputusan kita sudah tepat atau ada respon yang bisa kita hadapi dari keputusan itu. Lalu kita melakukan refleksi. Oke Ibu, untuk hal-hal pertanyaan selanjutnya ya, untuk hal-hal apa saja nih yang selama ini sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif ya, saya berdasarkan tinjauan ya dan pengalaman. Saya rangkum di Nusanta ada 9 langkah yang untuk mengambil keputusan dan untuk mengujinya. Yang pertama, kita harus mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Yang kedua, kita harus melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah orang tua, siswa, guru, atau orang ya. Yang ketiga, harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan sesuai dengan kasus tersebut ya. Lalu keempat, kita melakukan pengujian apakah benar atau salah. Yang kelima, kita lakukan pengujian paradigma. Yang keenam, melakukan prinsip berpikir resolusi jawaban ya. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Yang kesembilan, yang terakhir,
melihat kembali keputusan dan melakukan refleksi. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang menjadi tantangan ya dalam kasus dilema etika tentunya ada rasa yang melawan antara rasa pengasihan dan keadilan. Contoh ya, ini contohnya misalnya seorang siswa yang udah menjelang kenaikan kelas, tapi ternyata akhirnya siswa ini banyak sekali nilai-nilai yang kurang. Sekarang udah tinggal mendekati kenaikan kelas. Nah, di situ pasti ada dilema bagaimana kalau anak ini harus ditolong dengan cara bagaimana karena mendekati kenaikan kelas. Tentunya itu tidak adil buat anak-anak atau siswa-siswa yang sudah berjuang dari awal sampai akhir. Gitu. Dan juga ini ada dilema antara jangka pendek dan lawannya dengan jangka panjang. Akhir basis hasil akhir. Untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, apakah ada jadwal-jadwal tertentu atau ibu bisa langsung menyelesaikannya di tempat atau di saat masalah itu ada, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bisa dalam bentuk prosedur atau dalam bentuk hal-hal lain yang mungkin bisa dijalankan itu? Ya, terima kasih Sonta. Untuk penyelesaian dilema etika tentunya karena kan untuk dilema etika ini kasus-kasusnya mungkin tidak rutin gitu ya kan, jadi tidak ada jadwal secara khusus. Namun apabila terjadi ada kasus di sekolah, tentunya kita harus langsung segera tangani, tidak boleh ditunda-tunda atau berlalu-lalu. Dan juga tentunya dalam penyelesaiannya tidak boleh gegabah, tidak harus langsung seketika itu juga langsung mengambil keputusan. Jadi tetap harus ada waktu dan ada prosedurnya gitu. Bagaimana kita menyelesaikan ini tetap harus ada prosedurnya, misalnya melakukan pemanggilan, melakukan wawancara, dan kita membuat rentang waktu untuk menyelesaikannya dalam kurun waktu. Misalnya 1 minggu ini ada target untuk selesai, atau 2 minggu sampai tuntas seperti itu. Oke, Julia, untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, apakah ada keterlibatan seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan itu? Tentu pastinya kita memerlukan keterlibatan dari pihak yang memang sesuai dengan kasus tersebut. Kita memerlukan masukan, pendapat, ya, ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Pasti ada prinsip keterbukaan dan kerjasama. Jadi tidak bisa hanya keputusan saya sendiri, meskipun nanti saya memutuskan, tapi harus mendengarkan pendapat itu dengan melakukan musyawarah sehingga pendapat mufakat. Dari beberapa kasus dan cara pengambilan keputusan dilema etika, apa yang kira-kira mungkin bisa sharingkan pada kami ya, pada kita tentang pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Berdasarkan pengalaman bahwa setiap kasus atau masalah yang ada di sekolah, baik misalnya guru maupun siswa, itu bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya atau solusinya. Tentunya dalam mengambil keputusan dilema etika ini kita harus mengambil keputusan yang tepat yang paling sedikit dampak buruknya, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Jadi sekali lagi kita harus mempertimbangkan, pilihlah yang terbaik, solusi terbaik dari solusi-solusi yang baik. Kita harus meminimalisir mana dampak yang paling resiko yang paling buruk harus minimalisir. Keren Bu. Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah tanggung jawabnya besar ya Ibu, apalagi pengambilan keputusan dari beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Yang paling susah itu adalah dilema etika. Kalau bisa ditunjukkan moral itu gampang ya Bu. Benar salah gitu. Mungkin kita pilih yang salah, pasti pilih benar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Tetap berkarya Bu, tetap berjuang, semangat terus. Semangat juga atas. Terima kasih Ibu. Pembelajaran yang didapat dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu sebetulnya satu hal sih, bahwa kita tidak perlu tergesa-gesa ataupun terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Ini hubungannya dengan dilema etika, jadi dua-duanya benar. Jadi kita telaah kasusnya seperti apa pelan-pelan. Tadi saya sudah punya prosedur, langkah-langkah, seperti itu jalankan langkah-langkahnya, kita minta masukan-masukan, lalu kita bisa mengambil suatu keputusan. Jadi pelajarannya adalah bahwa kita tidak perlu terburu-buru ataupun tergesa-gesa mengambil suatu keputusan. Pikirkan dengan baik, pertimbangkan dengan baik, mintalah masukan-masukan, lalu diputuskan. Jadi seperti itu pelajaran yang sangat penting. Tidak perlu tergesa-gesa. Kita harus cermat dalam mengambil keputusan dengan banyak pertimbangan. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang Ibu Sonta. Ya.
Bapak gimana kabarnya hari ini? Ya Bu, sehat-sehat selalu dan baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Oke, saya juga sehat Bapak. Tetap lancar ya Pak puasanya? Ya, lancar Bu. Alhamdulillah. Oke, Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih. Kita tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah gitu ya, tidak gampang untuk menjalankan tugasnya, terutama dalam menangani kasus-kasus. Dan kita tahu dalam penanganan kasus, kita mengenal yang namanya kasus dilema etika dan kasus rujukan moral. Untuk kira-kira kalau saya bertanya beberapa pertanyaan, bagaimana Pak? Siapa? Ya Bu, boleh silakan Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pak, selama menjadi seorang pemimpin di sekolah, jadi seorang kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Baik, sebentar. Nama saya menjadi koordinator kepala sekolah. Jadi di sekolah kami memang pimpinan itu diberikan tanggung jawab yang sangat banyak ya Bapak Ibu. Yaitu pertama untuk tidak sekedar memimpin, tapi juga bisa memberikan keputusan atau kebijakan yang pastinya berguna untuk organisasi ya Bu, dalam hal ini sekolah. Pertama, sebelum saya identifikasi, pastinya saya akan mencari permasalahan terlebih dahulu dengan cara mencari tahu lebih banyak Bu, info terhadap kasus atau permasalahan terjadi. Jadi memang dalam hal ini saya dengan aktif ya pastinya akan bertanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk mencari fakta-fakta yang mampu saya dapatkan sehingga saya mendapatkan ide-ide yang dapat digunakan dalam mengambil pertimbangan untuk keputusan Bu. Seperti itu Bu. Jadi saya akan cari tahu lebih banyak infonya terlebih dahulu. Kalau misalnya selama ini bagaimana Bapak akhirnya bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam suatu kasus yang tertentu ya, pasti ada yang bertabrakan antara dua kepentingan yang memang kedua-duanya kalau dirasa oleh saya memiliki nilai yang sama-sama benar. Namun pastinya selain saya melihat nilai kebenaran, tapi saya juga pastinya menggunakan insting ya Bu. Jadi insting yang kira-kira apakah ini lebih besar dampaknya, positifnya atau tidak. Jadi kecenderungan saya dalam memilih suatu bahan keputusan biasanya saya lebih melihat ketika dampak yang diberikan apakah lebih luas atau tidak. Biasanya yang lebih luas dan lebih positif itu yang saya pilih. Langkah-langkah sendiri Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak ambil selama menangani kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau rujukan moral Pak? Bu, kalau selama ini biasanya prosedur yang saya terapkan pertama yang pertama tadi ya, identifikasi permasalahan yang timbul dengan mencari tahu, menggali lebih dalam ya dari berbagai sumber, fakta-fakta yang terjadi dan informasi yang terjadi. Nah itu bisa saya cari terlebih dahulu ya, dan saya buat catatan. Kemudian biasanya saya akan bertanya kepada rekan sejawat atau dalam hal ini ya rekan-rekan guru ataupun sesama pimpinan di sekolah ya, pastinya yang lebih kompeten tentang bidang permasalahan yang terjadi. Nah, itu bisa jadi bahan saya pertimbangan dalam meminta saran ya. Kemudian biasanya mempertimbangkan resiko Bu, risiko yang terjadi apakah ini berdampak besar atau tidak. Kalau misalnya berdampak besar, apa saja yang harus saya lakukan. Nah, itu biasanya saya akan menuliskan kerugian dan manfaat yang akan saya dapat ketika mengambil keputusan. Dan yang terakhir, ini biasanya terakhir dan memang sering saya lakukan, biasanya saya minta saran dari panutan Bu, atau dari hal ini orang yang memang bisa dimintai pertanggungjawaban atau mungkin bisa diberikan sarannya ya, yaitu dari pimpinan yayasan yang saya saat ini bekerja, dan itu sangat membantu sekali. Begitu, Bu Sonta. Dari langkah-langkah tersebut Pak, apa saja hal-hal lain yang mungkin sangat efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini sudah dijalankan Pak? Kalau dianggap efektif memang kadang-kadang ketika saya mengambil keputusan ya, apalagi keputusan yang bersifat harus cepat dan segera, biasanya saya akan selalu menyesuaikan dengan visi misi atau nilai-nilai yang ada di sekolah. Di sekolah kami memang ada prime value, yaitu misi dan visi sekolah dan juga spirit sekolah. Nah, apakah itu sudah sesuai belum dengan visi misi sekolah, maka keputusan itu akan langsung saya ambil. Seperti itu Bu. Jadi efektifnya seperti itu. Tapi kalau misalnya memang harus bertanya kepada teman rekan sejawat, itu juga bisa saya lakukan. Selain itu Pak, kira-kira apa yang biasanya menjadi kendala atau tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini sudah dilakukan Pak? Ya mungkin kalau yang menjadi tantangan biasanya adalah ketika sudah mau diambil keputusan itu saya berpikir kembali apakah ini hasil dari pemikiran saya sebagai hati nurani saya atau memang hanya untuk sebagai solusi yang memang berdampak luas. Kadang-kadang ego pribadi saya inginnya seperti ini, tapi memang kepentingan yang lebih besar ya harus kita utamakan. Jadi ya kadang-kadang itu sih tantangannya Bu. Tapi sejauh ini memang apa yang sudah saya lakukan ya pastinya sesuai dengan kebijakan sekolah, sehingga ya pastinya bisa berdampak yang baik ya untuk sekolah dan untuk diri saya sendiri juga. Seperti itu Bu. Selain itu Pak, dalam penanganan kasus-kasus tersebut, apakah Bapak memiliki jadwal atau maksud saya kalau misalnya ada masalah tersebut, apakah ada jadwal tertentu ya untuk penyelesaiannya, atau biasanya dilakukan langsung di tempat pada saat masalah itu terjadi, atau ada prosedur-prosedur yang biasanya Bapak lakukan dalam penyelesaian masalah itu?
Baik, sebenarnya kalau permasalahan yang timbul itu biasanya kan ada yang memang urgent dan tidak urgent ya. Biasanya kalau yang urgent dan memang membutuhkan waktu cepat, biasanya saya akan mengambil langkah yang memang yang saya tadi sudah utarakan ya, apakah ini sesuai visi misi sekolah. Nah itu biasanya saya langsung putuskan Bu, jadi tidak perlu menunggu saran dari teman atau mungkin saran dari pimpinan ya. Tapi kalau memang itu bisa dibicarakan, ya biasanya saya akan mengadakan meeting atau koordinasi ya dengan kepala sekolah, dengan pimpinan yayasan terkait kebijakan-kebijakan strategis ya, terutama harus saya ambil. Jadi ini memang based on the case ya, berdasarkan kasus-kasus yang ada. Jadi tidak bisa meratakan apakah harus langsung segera diputuskan atau tidak, atau harus menunggu persetujuan. Nah itu memang tergantung case-nya Bu. Itu yang biasa saya lakukan. Pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika sendiri Pak, apakah ada seseorang yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam penanganannya? Dan kalau misalnya ada, biasanya faktor-faktor apa saja nih yang biasanya mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Iya, baik. Kalau pihak-pihak yang membantu pastinya ya ada ya. Salah satunya adalah pimpinan yayasan ya, pembina yayasan yang selalu mengkoordinasi kami semua para pimpinan. Baik itu kebijakan yang bersifat strategis ataupun operasional, semuanya perlu kita koordinasi secara bersama. Nah, untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah, biasanya sih karena kami ini kan biasanya berempat ya, tim leader ya. Kita kan kebijakannya berdasarkan rapat musyawarah tim leader ya. Dalam hal ini ada kepala sekolah, yang di bawah kepala sekolah itu ada wakil kepala sekolah. Nah itu sangat membantu saya dalam mengambil keputusan, terutama ketika diminta saran-saran ya, pendapat seperti itu, apalagi untuk hal-hal yang memang saya belum berkompeten dalam hal tersebut. Jadi saya merasa terbantu dengan bantuan dari teman-teman. Seperti itu Bu. Kalau dari kasus-kasus yang selama ini sudah ditangani dan dari beberapa pertanyaan yang sudah kita sharingkan bersama, kira-kira apa nih yang bisa Bapak sharingkan mengenai hal positif atau pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk dilema etika Pak? Iya, terima kasih Bu. Selama ini saya bekerja sebagai pimpinan, pastinya banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ya. Banyak faktor-faktor memang terkadang baru ada ketika kasus itu masuk ya atau terjadi gitu. Jadi tidak bisa kita memandang suatu kasus sama dengan kasus yang lain. Itu memang tergantung kasusnya, dan memang saya seringnya sih kalau menyelesaikan suatu kasus tidak berdasarkan keputusan sendiri. Biasanya saya juga selalu mempertimbangkan hal-hal lain ya. Ya itu walaupun itu keputusan yang saya ambil ternyata memang tidak selalu berjalan mulus ya. Kadang-kadang ada hambatan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita musyawarah dengan mufakat ya, keputusan yang diambil sudah dipertimbangkan dengan matang, pastinya apapun keputusannya bisa dilaksanakan dengan baik Bu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti melibatkan semua pihak gitu ya Pak. Jadi tidak Ya, notabene betul. kita sebagai pimpinan kita yang memberikan keputusan gitu ya Pak ya. Ya, tidak sendiri dalam memutuskan. Harus ya, harus melibatkan banyak pihak ya Pak ya. Iya Bu. Itu saja sih dari saya Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak.